Karena rekam video gitu. Karena kan yang gue tahu itu mereka supporter rival, cuma layar kaca, nggak bisa ngerasain atmosfer tribun. Ya di stadion. Ya, nah setelah itu gue tunjukin kayak gini. Apalagi kan kalau zaman dulu tuh RF smoke boom masih boleh gitu kan, itu makin membara. Nah, Oren di kota hujan akan selalu ada, selalu bangga. Jadi apa? Satukan semua yang ada di sini. Satukan. Terpecah belah. Ayo kawan, ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, Bung Ferry Persija I love you. dalam gedung Liga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Ya teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Kabupaten Bogor. Kali ini gua kedatangan tamu di daerah yang dibilang bisa disebut dekat Kelapa Nunggal, dekat Gunung Putri atau dekat Citerep lah. Ibaratnya dia ada di kalau dibilang hampir di kayak agak ke gunung-gunungan ya kalau di daerahnya gitu. Sebelumnya gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Coba dan perkenalkan diri, nama lu sama kegiatan lu apa gitu, dan lu menjabat sebagai apa gitu. Ya, nama gue Dani, kalau nama lengkap gue Dani Ramdhani Basit, cuman kadang sering dipanggil Dani atau Basit lah gitu. Ya, kegiatan gue karyawan swasta dan gue menjabat sebagai ketua The Jackmania Lulut. Nah, Lulut itu di daerah masih, dan biar orang tahu dan Wah, Lulut itu kalau dijelasin terpencil sih bang. Cuma gue selalu bilang tuh paling patokan gue tuh PT Indosmen ke dalam atau stasiun Nambo lah. Karena mungkin kan Indosmen atau Nambo tuh punya nama lah gitu. kuartal Gunung Putri lah ibaratnya gitu. Iya. Lebih identiknya gitu, kuartal Gunung Putri. Iya, Gunung Putri. Arah gunung itu kalau nggak salah, tempat nggak salah ya. Iya, itu parah sih itu. Enggak lah, tapi tempatnya enak teman-teman. Banyak tempat-tempat yang kira-kira buat ngadem-ngadem, nyantai-nyantai, nyate atau ngelewat-lewat bisa di tempat dia nih. Selain di puncak ada alternatif juga gitu. Nah, dan ngomong-ngomong gini, gue mau tanya, lu sebelumnya dukung Persija itu awal asal mulanya apa sih dan gitu, dan apa lu emang udah masuk cinta sama Persija atau gimana lu sendiri gitu? Gue pribadi sih suka Persija itu dari 2005-2006 sebenarnya bang. Waktu zaman SD sih gue inget itu zamannya di Lebak Bulus tuh, zamannya waktu Ortiz San Salosa segala macem lah, Roger Batum. Nah cuma waktu itu kan gue masih SD, belum dapat izin dari orang tua gitu kan. Nah, lu lulusan berapa? Gue lulusan tahun 2011-2012. Soalnya brewoknya wus ya atau juga nih gitu kan. Kirain umurnya lebih tua dari gua gitu kan. Jauh. Nah terus lihat lagi gitu. Ya, nah setelah itu kan gue coba ngeyakinin orang tua buat nonton, cuma masih belum dikasih. Tapi gue baru pertama kali nonton masuk STM. Pas awal-awal STM baru udah gue masuk. STM mana? Triple J sih. Oh, Triple J sini Citerep ya. Nah jadi waktu itu tuh gue diajak teman gue sama anak ITC. Anak ITC buat nonton Persija pertama kali 2011 lah. Pas masuk STM. Nah setelah itu sih ya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Dulu lu nontonnya masih sendiri atau berdua-dua gitu? Masih, gue sih dari Lulut sendiri justru bang. Kebanyakan itu rival lah, supporter rival, cuman layar kaca gitu kan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang lu tadi perjuangan nonton Persija dari udah lama gitu, nah lu sendiri bisa ngerangkul anak-anak, caranya gimana kalau bisa ngebentuk nama Jakmania Lulut? Lulut itu nama kecamatan, nama daerah, kampung. Nama kampung. Oh, nama kampung, desanya Kelapa Nunggal ya. Kecamatan Kelapa Nunggal, desanya Lulut. Desa Lulut, kecamatan Kelapa Nunggal gitu kan. Nah, itu sendiri gimana itu ceritanya bisa kebentuk nama Lulut ini? Ya, gue sih tadinya pesimis gitu kan. Pesimis, enggak yakin karena kebanyakan dari orang-orang Lulut tuh ya mereka sama Jakarta tuh, berbau Jakarta tuh kurang ini bang gitu. Kontra lah gitu kan. Cuma gue akhirnya ngeyakinin tuh, gue dulu tuh inget gimana caranya gue bisa bawa anak-anak Lulut suka Persija. Gue gini sih dulu siasatinnya, ketika gue nonton ke GBK tuh
zaman GBK gue selalu rekam karena rekam video gitu, karena kan yang gue tahu itu mereka supporter rival cuma layar kaca, nggak bisa ngerasain atmosfer tribun ya di stadion. ya. Nah setelah itu gue tunjukin nih kayak gini, apalagi kan kalau zaman dulu tuh RF smoke boom masih boleh gitu kan, itu makin membara. Nah jadi ya mereka mungkin kehasut gitu, sampai gue ingat sih pertama kali gue bawa anak-anak itu 7 orang gue nonton ke stadion tuh naik APTB gue dari Jagorawi. Mau naik bus lo? Ya, cuma di situ ada momen lucu sih bang menurut gue, karena gue kan pertama kali nonton 7 orang. Nah setelah itu waktu zaman dulu tuh ini bang, gue masih di CN Kurva Nord, sektor 5 zaman dulu. Oh lu exchange juga nih dulu? Iya dulu, kalau dulu ikut nonton tribun ke dia. Iya, tribun CN. Nah setelah itu anak-anak kan baru pertama kali mungkin gue bawa naik KPTB. Nah setelah selesai nonton, adalah teman gue salah satu yang mungkin dia belum makan, hari masuk angin. Setelah nyanyi lah masuk angin tuh pas pulang. Karena kondisi dia masuk angin, kita pun gak ada perlengkapan, dia minta dikrok. Nah akhirnya itu dia buka baju, olesannya itu dilumurin ludah sama temen gue, katanya ya gitu lah, mungkin jorok sih, cuma kata gue ya lucu. Akhirnya dikrok tuh pakai sembuh, tapi iya, air liur lah gitu. Iya, air liur terus dikrok aja gitu pakai uang logam. Tapi sembuh akhirnya. Ya dikit lah mungkin gitu. Ya gitu lah, cuma ya dibilang aduh ada project ya, emang lagi ada gitu. Ya, namanya supporter kan mungkin ya. Nah ngomong-ngomong lagi, tadi kan lu bilang warga paling gak suka, bukan gak suka gitu ya, kurang begitu fanatik sama Jakarta. Jakarta. Nah lu tadi gue singkat cerita, lu keren juga nih, lu mengenalkan Persija dengan video-video, karena lu bilang nih lu kalau lu mau nonton supporter sebenarnya kayak gini nih nonton nih, dan mereka akhirnya tertarik buat merapat nonton Persija gitu. Gue bilang ini langkah salah satu yang gue bilang menyebarkan virus Persija di Bogor yang hebat. Salah satunya lu nih, baru gue cerita dari subkoris, salah satu yang kerennya di lu kan, ada yang nobar, ada yang pakai stiker ditempel di musola gitu ya, di musola ada yang tempel di sekolahan kayak gitu, di mana gitu. Biar kalau lu dengan rekam video itu sebagai ya bukti itu, gua tunjukin ke anak-anak, ini loh gua nonton langsung di tribun Senayan, ramenya begini atmosfernya gitu. Jadi mereka merasa wah ya gua mau coba lah ini gitu ya. Gua bilang itu suatu yang keren juga gitu dah. Nah singkat cerita, dengan lu ngadain kayak gitu, akhirnya lu diterima di situ. Sebelumnya emang warga pas lu nge-base camp ada di situ, dengan keberadaan lu gitu, lu diterima atau enggak sih sebenarnya? Ya alhamdulillah sih diterima bang, karena di tongkrongan gue tuh orang-orang tuanya tuh support gitu. Mereka tahulah support, biarpun apa sih namanya ya, intinya gua ngeyakinin si orang-orang tuanya dulu nih. Akhirnya orang-orang tuanya yakin, ngelepas lah anaknya, ya udah boleh ikut, cuman tetap hati-hati gitu. Karena kan menurut gue sih gini bang, pandangan orang-orang tua di kampung sama di kota tuh kayak Cibinong segala macam beda sih bang. Mereka lebih takutan gitu ya, karena kecemasan dia, ngapain sih lu ke Jakarta terlalu jauh. Biasanya kan kalau orang ke Jakarta itu, kalau dari ibaratnya orang-orang pinggiran itu pengennya ke Jakarta nyari kerja, liburan, atau mau ada silaturahmi ke keluarga lah. Ini nonton bola yang dijadiin rutinitas. Mungkin itu kalau yang gue tangkap dari lo, kecemasan mereka lebih, gak usah lu ke Jakarta, ngapain sih, bapak aja kerja ke Jakarta, pulang malam pergi malam, gitu kan ya. Nah dari situ lu mengenalkan Persija, tadi lu bilang dengan rekam-rekaman, suatu yang keren juga gitu. Nah ngomong-ngomong, sekarang anggota lu sendiri berapa itu? Kurang lebih ada sekitar 75 bang, KT aktif ya. Ada target lagi mau nambah atau berapa gitu? Kalau buat KT aktif penambahan sih pasti ada, selalu gua geber gitu kan. Cuma ya gitulah bang, namanya di kampung kan kita masih agak sulit, karena gue pernah gini bang ke anak-anak. Jadi kan anak-anak gue setiap kampung nyebar gitu bang. Gue selalu ngomong gini ke anak-anak, coba deh setiap kampung minimal ada 2 orang yang jadi anggota gue, biar makin tertarik gitu kan. Sampai satu kesempatan tuh ada, gue coba main lah ke kampungan temen gue tuh buat ngajak kan. Cuma kan gini bang, kalau tiket Persija itu kan lebih mahal dibanding yang lain lah, kayak Persikabo segala macam. Nah maka dari itu gue pernah, kata gue ini, gue ngajak, ayolah nonton Persija ke Jakarta, kata gue gitu. Dia nanya tiketnya berapa, 50.000 gue bilang gitu. Nah gue nggak nyangka jawaban si orang ini yang gue ajak tuh ternyata gini,
lebih baik beli beras gitu. Jadi jawabannya tuh lebih baik beli beras. Beli Gitu. beras daripada nonton Iya, Persija. iya gitu karena gue sih di situ ya udah diam gitu karena Itu gokil juga, seru juga itu gitu. Kaget mungkin deh ya. iya karena iya ketika dia tahu nominal 50.000 tuh kata dia ya lebih baik beli beras gitu. Belum ongkos. Iya belum ongkos segala macam kan gitu. Cuman sih sekarang agak kebantu Iya. karena ada KRL dari Nambo kan. Oh, udah ada itu. Udah aktif dari lama sih itu Nambo. Sempat-sempat akhirnya lu bawa kendaraan bis gitu ya, Iya. lu bisa lewat dari situ. Pernah bawa bis juga kan di situ? Pernah, Ya kan, sering. kok kadang lu suka gabung ke sub lain, Iya, gitu kalau kan, emang- dan merger kalau emang anak dikit tuh ya. Iya bang. Ini sesuatu yang dibilang iya ya, kalau dipikir nonton Persija tiket kalau dulu 50.000 lah ibaratnya Iya. gitu, sekarang kan ada 65 75 gitu ya. Nah, kalau dibilang 50.000 belum buat jajan buat Segala makan, macam. minimal punya duit harus 150-an Iya. nonton Persija ya kalau dibilang. Gila emang perjuangan, makanya buat pemain kalau ngeliatin perjuangan anak-anak, mungkin ini salah satu yang di Bogor doang dekat. Bayangin kalau yang dari kayak Sukabumi, daerah Cikampek, Kerawang, dari Banten, daerah dari luar-luar daerah Jawa dan lain-lain, Indramayu, Cirebon, itu gue bilang sesuatu yang perjuangan membutuhkan satu resiko, Iya. yang kedua biaya, karena modal resiko aja kalau nggak ada biaya kita nggak bisa nonton Persija Iya, gitu, betul. tapi harus ada biaya dan punya nyali yang ngepul udah trader gitu. Nah ini kayak seru juga nih, dan kalau dibilang lu tadi bilang menawarkan harga tiket dengan sekian, respon begitu. Iya responnya lucu sih, gue nggak nyangka. Maksud gue kan ya mungkin dia dikira gue baru pertama kali, makanya kata gue ya gue sih nggak tahu mungkin dia lebih mikir resiko dapur dia gitu Iya. daripada ya udah karena dia pun udah berkeluarga ya udah kata gue. Iya gitu. Tapi nah sekarang singkat cerita, lu bisa banyak begini nonton dengan ngadain acara itu, anak-anak udah terbiasa atau kayak gimana itu dengan lu cara ngeyakininnya lagi? Ya alhamdulillah udah terbiasa, dan sekarang pun alhamdulillah juga bukan cuma di Lulut, udah nyebar malah sampai pondok pesantren. Ada tuh anggota kita di pondok pesantren di Cibinong deket Carrefour Cibinong, ada sekitar 15 anggota, lumayan Oh, lah jak gitu. santri Iya gitu jak lah ya. santri. Cuma kan karena gue sih selalu bilang gini ke anak-anak santri, lu anggota gue, cuma gue nggak bisa nekenin lu buat selalu nonton, karena kan beda gitu bang. Santri itu dia nggak bebas kita lah, punya aturan sendiri gitu. Paling ada celah kalau lagi ada hari libur dan nonton Iya. gitu kan, karena tujuan dia kan menuntut ilmu, Iya. sambil dari hobi Persija dibikin nama jak santri itu gitu Iya. kan. Nah cuma lucunya itu gini bang, mereka mungkin cinta juga Persija, cuma harus di sisi lain harus nuntut ilmu. Nah makanya kadang mereka sih ketika mereka pengen nonton ya pintar-pintar mereka, jadi mereka tuh bolos kayak anak SD mungkin bolos dari kobongnya gitu, dari pesantren ya kalau ketahuan resikonya digundulin katanya Ya, gitu. pernah Iya. ada kejadian digundulin kayak gitu? Nggak ada sih alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. ada. Iya maksudnya berarti pinter lah mereka kayak bajing loncat. Oh gitu ya, Iya. Jack Santri kayak Iya. nanti gua kayak harus tampilkan Jack Santri juga nih, Iya, Jack boleh. Jack Santri Iya. kayak buat cerita-cerita seru juga kayaknya buat nonton dia kayak, tapi next lah kalau di lain kesempatan gitu. Nah lu tadi bilang lu itu udah terbiasa nonton gitu. Nah lu sendiri punya kagak sih pengalaman yang lucu dah, yang tadi kan udah lucu-lucu juga nih, berarti ada seru lah, berkesan kan. Nah ada gak lucu lain lagi tuh selama lu jadi ketua atau gimana gitu? Kalau selama Atau nonton di Persija lah apa aja? waktu itu sih ya waktu itu gue masih sendiri juga, cuma udah nggak ikut Cibinong, gue ikut Trust Ibu. Ikut Trust Ibu. Nah jadi gue tuh di katanya gini, dan gue di kontak kan, dan kalau mau nonton ke RI dulu. Nah akhirnya gue ke RI dulu, cuma kata gue kok di RI sepi nih, gue doang sendiri, mana anak-anak belum pada ngumpul. Ntar lah bentar lagi gue anterin lu ke Jagorawidan. Iya katanya. Akhirnya kata gue gue udah kata gue mau nonton, masa lu tahan mulu, gue bilang gitu, ntar gue anterin. Akhirnya kata gue udah mau jam main sore situ, jam 2-an lah, kata gue anterin gue sekarang, gue dianterin ke Rawi. Nah pas sampai kan dulu di Rawi bang ya kumpulnya. Ya, emang udah dari Jagorawi. Iya, nah pas sampai Rawi ternyata udah sepi. Kata gue, oh pada nggak ada. Gue nanya lah ke supir taksi. Kata gue, Pak, ini rombongan supporter The Jackmania kemana? Baru jalan bang katanya. Baru jalan, jadi gue ketinggalan bang. Nah kata gue, karena gue memang pengen nonton. Nah teman gue ini yang nganter, udah dan pulang lagi aja. Lu mau ngapain ke sono sendiri? Cuma kata gue, bener bang, gue tuh emang pengen nonton. Akhirnya gue berangkat sendiri naik KPTB. Iya naik KPTB lagi maksain. Tapi akhirnya lu nonton pulangnya bareng anak-anak apa enggak? Iya bareng, cuman ya itu gue kecewa aja sih, ya kayak dikibulin gitu. Jadi ketinggalan rombongan. Emang kalau buat nonton Persija walaupun wah udah ketinggalan rombongan, Iya. tapi ada
cara lain buat Iya. nyampe ke GBK, yang penting waktu bisa kejangkau gitu. Nah, lu sendiri punya kagak sih momen yang dibilang berkesan bersama anak-anak, apa sih sama anak-anak yang berkesan ini mah, yang bilang lu merasa bangga sama anak-anak di Lulut lu sendiri gitu? Ya salah satunya mungkin Apa ada Hanif atau gimana, nggak tahu lah gua. ya mungkin salah satu kejadian pahit gitu Bang, ada. Yang berkesan dulu dah, yang berkesan. Ya yang Berkesannya yang happy maksud gua teh. oh yang happy gitu. Yang happy Kirain kan yang ya pahit udah. terakhir lah gitu. Ya udah gitu. Yang bangga, yang lu bisa, wah gua bangga banget ya jadi ketua Lulutnya mana anak gimana? Yang bangga sih menurut gua ya di sana tuh anak-anak kompak gitu Bang, maksudnya karena gue nekanin gini, kita bukan cuma supporter, kita harus bisa bersosialisasi sama masyarakat gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan yang berbau Islam segala macam itu, seperti hari besar Islam, Rajaban Muludan gitu kan, kalau di kampung masih ada. Gue ngomong ke anak-anak, kita partisipasi dari uang kas segala macem, biarpun gak banyak ya itu pahala untuk kita gitu. Sama yang kayak mungkin Bang Cupai di anggota lah gitu. Ya itu akhirnya mereka mau sih setiap kegiatan positif di masyarakat lah. Contoh sih kemarin berkesan juga, contoh kemarin ketika pandemi awal-awal tuh. Iya. Nah di sana gue gerakin anak-anak Bang, kita cuma berapa orang, akhirnya alhamdulillah tuh atas inisiatif gue sama anak-anak, kita satu kampung tuh kita semprot, satu kampung, satu masjid sama satu pesantren, alhamdulillah itu. Itu biaya dari mana itu dananya? Itu dari anak-anak. Dari anak-anak. Iya, dari anak-anak pribadi. Gimana tuh awal kita lu ada inisiatif kayak gitu, terus lu alatnya dari mana, beli kemana atau gimana gitu? Nah, jadi kan sebenarnya gini, ketika pandemi menyerang itu kan Kecamatan Gunung Putri, Citerep, Kelapa Nunggal itu udah masuk zona merah. Nah, yang gua tahu tuh daerah-daerah lain itu udah pada gesit lah Bang, ibaratnya udah ada penerapan. Sementara di kampung gua nggak ada. Masih slow down. Iya, gitu masih ya. slow. Gue sempat bilang gini Bang ke anak-anak, antar gue ke rumah lurah, kata gue pengen ngomong nih, ini kan aspirasi masyarakat, gue bilang itu untuk kepentingan bersama. Cuma akhirnya gue dicegah dulu sama bapak-bapak, jangan sampai lah. Akhirnya kata gue, ya udah gini deh, kita nggak usah ke desa, kita pun bisa dengan cara ya udah kita patungan deh, kita ngeracik tuh, ngeracik bahan-bahannya, ngeracik dari ya kita pun searching lah gitu kan. Ya akhirnya bisa lah kita akalin. Dan lucunya lagi, karena kita alatnya terbatas, persediaan alatnya terbatas, itu gua semprotan buat disinfektannya itu pakai semprotan ini padi. Oh, yang ada lumbung itu ya. Iya, oh, itu ya gimana kita lah Gimana caranya ya, ya biar yang ada penting- lu ada udah nunjukin kegiatan yang itu banget gitu kan. Iya, nah dan ketika itu sih gua pribadi sebagai ketua merasa senang gitu Bang, karena respon warga sekitar, masyarakat ya seneng. Mereka sampai nanya, ini dari aparatur desa? Bukan, gue bilang ini dari inisiatif dari kita anak-anak di Jackmania Lulut. Gue mengatasnamakan di Jackmania Lulut Bang. Jadi di situ ya benar sih gue. Gue sampai merinding nih, ibaratnya gue bilang Iya. keren dalam keadaan kayak gitu ya. Ada salah satu juga Rumpin pernah ngadain yang gini. Ini salah satu yang gue nggak sangka Lulut bisa ngadain kayak gini tanpa harus dikomandoin dari sana. Lu bilang karena awal-awal banget tuh lagi Iya, sedang ada awal-awalnya itu gue karena tertinggal sih, gue bilang desa gue nih tertinggal, kampungan gue. Makanya gimana caranya gue punya inisiatif sama anak-anak buat melakukan penyemprotan itu, biarpun sederhana lah gitu. keren. Jadinya lu benar-benar ibaratnya Iya. ini Jackmania, biar ayolah kalau emang di sana belum sempat waktunya, ayo anak Jackmania kita kumpul buat di sana anak-anak, tapi mau juga lu nyemprot pakai baju Persija juga gitu. Iya, justru itu emang gue sengaja. Di grup pun gue share ketika penyemprotan kita pakai atribut Persija gitu kan. Ada Ya, berapa orang tuh kira-kira yang ikut? ya lumayan sih, nggak terlalu banyak, cuma lumayan lah gitu. Ada 10-20 orang ya. 10-an lah, 10 orang. ya. Cuma Cuma keliling gitu. iya keliling itu, kalau dihitung ya ibaratnya karena kita pun tersedia dana peralatan itu, kalau dihitung sih kurang lebih mungkin rumah itu ada 40 rumah. rumah yang kita semprot, satu masjid sama satu pesantren. Nah, oke, kayak seru nih. Nah, respon pas lu nyemprotin rumah, apa warga ada yang bilang, "Enggak, gue takut." Ada yang bilang, "Oh ya mas, saya semprot," atau gimana gitu? Nah justru respon dari warga itu malah mereka nerima, ya silakan gitu, sampai ya pintu rumahnya pun mereka buka. Ya karena emang nggak ada pergerakan dari aparatur desa sendiri kan, karena dari kita pribadi lah. Dan kita pun ngasih kayak ya ibaratnya kita sedikit-dikit ngasih edukasi ke masyarakat. Jadi gue sih ngomong gini ke ibu-ibu setempat, kata gue gini, Bu, sebenarnya cairan disinfektan ini bisa dibuat sendiri dengan cara atau peralatan yang bisa dibeli di warung gitu kan. Kalau untuk tempatnya pakai aja semprotan key spray.
buat sewaktu-waktu kan kalau ngandelin kita mulu ya kita pun nggak sempet lah Bu gitu punya kegiatan sendiri gitu. Nah, kayak ilmu juga salah satu yang harus diapresiasi juga gitu. Nah, lu mengadakan itu tadi kan udah welcome. Nah, lu sambil memperkenalkan nih bahwa Jakmania bisa berbagi, bisa berbaur di masyarakat, ada hal positif yang gue bisa lakuin gitu ya. Alhamdulillah itu gua apresiasi banget itu. Gue bilang suatu yang benar tulus dan murni gitu. Dan ngomong-ngomong tentang ini, lu tadi punya kejadian pahit kagak sih dan gitu? Wah kalau kejadian pahit sih ada 2 sebenarnya Bang, itu yang mungkin bakal gue kenang gitu kan, karena bertaruh nyawa sih buat gue gitu kan. Apa gitu kira? Ini sih mungkin yang terbaru lah gitu kan. Kalau yang terbaru tuh waktu gue nobar sama anak-anak Persija lawan Persib di PT IKA. Itu kan waktu itu Persija menang 1-0. Main di PT IKA kan terbatas lah, nggak bisa semua di Jakmania nonton. Akhirnya gue sepakat sama anak-anak buat ngadain nobar. Nah cuma kan di Lulut ini ada 3 supporter, biru, hijau sama kita lah di Jakmania gitu. Nah cuma kan kita gesekan itu sama biru. Akhirnya waktu itu tuh sebelum kick off dimulai, jadi emang gue posisi nobar, dia nobar Bang, sama-sama ngadain nobar. Nah jadi sorenya itu sebelum kick off, gue dipanggil sama sesepuh di sana. Iya sesepuh di sana lah, supporter rival gitu kan. Akhirnya gue samperin lah ke rumahnya, kita kan ngobrol. Dia sih nanya gini, ya nanya lah ibaratnya, Lulut gimana ini mau nobar. Terus dari pihak rival sih nanya gini, Lulut ngundang tamu nggak dari luar? Gue bilang gini, Lulut murni Bang, anak-anak Lulut semua. Gue balik nanya kan, kalau dari pihak Pikin sendiri gimana? Respon sisi sepuh rival itu dia jawab sama, Pikin pun ya gitu. Cuma pribumi. Jadi kan gue rasa gue bilang gini, oke Bang, berarti kan mungkin kondusif lah, karena kita masih satu kampung sama-sama kenal dan banyak yang saudara Bang, karena Lulut masih sama Lulut lah intinya gitu. Itu kampus satu lingkaran ya. Akhirnya gimana itu? Nah akhirnya kan setelah itu ya nobar lah. Cuma kan nobarnya gue itu sama anak-anak pas pinggir jalan pisan, pinggir jalan. Kalau mereka kan di bawah. Jadi pas banget itu gue inget pas momen gol Jamie itu ya Jamerson gol, mereka lewat, mereka tuh telat. Jadi pas kita ngerayain gol tengah jalan mereka baru lewat, rumah mereka panas. Gue lihat sih mimik muka mereka panas lah gitu. Akhirnya singkat cerita udahlah masing-masing. Nah setelah itu 10 menit sebelum pertandingan selesai gue dikontak, ditelepon sama sesepuh lagi, katanya ini anak-anak gue mau pulang katanya. Persija kan menang nih posisinya, anak-anak lu, anak-anak reject, inilah pinggirin dulu, buka jalan, jangan sampai rusuh segala macem. Oke Bang, gue akhirnya ngomong lah ke anak-anak, kata gue gini, ini supporter rival mau lewat, kita kasih jalan lah, kita kan pasti menang. Ya akhirnya, nah singkat cerita ketika mereka jalan pulang itu lebih banyak dari yang pas mereka berangkat. Jadi mereka tuh ada 2 kloter Bang. Kloter pertama lewat, udah kita lewatin aman lah. Yang kloter kedua ini ternyata tamu, mereka bawa tamu dari Citerap, Pikin Citerap lah. Mereka lewat, brengseknya sih yang gue bilang brengsek itu layar gua ditembak pakai petasan Bang. Jadi pas mereka lewat, layar tembak pakai petasan. Nah di situ pecah lah, anak-anak nggak terima, langsung di situ baku chaos lah gitu. Iya chaos. Jadi chaos. Sampai gue pribadi pun ngalamin kejadian itu, sampai leher gue dikalungin. Kalungin. Iya kata gue. Jadi korbannya berarti. Iya korban. Pernah kata gue sih mikirnya gini Bang, kata gue ini kampungan gue, warga juga banyak ketika tuh yang nonton lah, ibu-ibu bapak-bapak. Nah gue ngomong gini, gue sih benar ngomong gini, lo kalau aja Bang, gue pede lah kata gue. Dia pun cuma ngegos. Akhirnya sih nggak tahu gimana, gue lupa. Cuma dia lari langsung, cuma sempat ngalungin gitu kan. Enggak, nah di situ sih pecah. Sampai yang paling fatal sih gue nggak tahu, karena itu chaosnya parah. Sampai ada satu oknum dari pihak rival itu bawa beceng parahnya. Dan yang paling bikin pecah lagi ketika mereka bakar petasan. Itu dar. Nah gue di situ kalang kabut lah ibaratnya. Gue denger teriakan ibu-ibu nangis, anak-anak kecil nangis, karena itu kita nobar itu banyak banget warga gitu. Tapi era mencekam lah. Jadi itu era kelar kondusif atau gimana keadaannya? Ya enggak sih, sebenarnya gua sendiri sama pihak Pikin Lulut itu sampai dibawa ke desa gitu. Iya, kita koordinasi lah, iya duduk bareng. Era kelar di situ apa gimana? Belum juga sih sebenarnya, cuman ya udahlah, namanya kita masih sama-sama kenal, banyak saudara juga, ya udah kalau buat Pikin Lulut sendiri kita tutup gitu. Intinya
lu udah kompromi buat nobar bareng-bareng di sana, ternyata pihak mereka bawa tamu yang diem bawa tamu, akhirnya chaosnya sama tamu gitu kan. Iya, sama tamu. Sama picking lu itu sendiri ya kondusif gitu. Iya. Makanya itu dia yang gue bilang itu suatu yang pernah lu alamin ya, gue bilang agak seru juga dan bikin gimana itu ceritanya gitu ya gitu aja. Dan nah lu sendiri gini, harapan lu udah ikut organisasi Bogor ini, lu udah berapa tahun tadi? Kalau Lulut sendiri sih sebenarnya kan gabungnya itu Lulut dari 2017 Bang. Cuma resminya itu 2018, jadi 2 tahun lah. 2 tahun. Nah harapan lu buat Lulut ini selama 2 tahun ini Bogor gimana gitu, harapan lu buat anak-anak biar anak-anak denger juga gitu. Ya harapan gue pribadi sih buat Jack Lulut. Iya, buat di Jackmania Lulut semakin banyak anggotanya gitu kan, semakin militan. Ya ibaratnya kita ayolah terus kembangin gitu, biarpun kita adanya di desa terpencil gitu, bukan berarti kita nggak bisa mencintai Persija gitu kan. Gue pun selalu pesan ke anak-anak, maksudnya harapan gue ya tentunya semakin besar lah dan semakin berkontribusi buat Korwil Kabupaten Mania sendiri. Nah harapan lu sendiri buat Persija ini apa, kan lagi keadaan kayak gini nih? Iya buat gue pribadi sih semoga semuanya cepat kelar biar kita bisa nonton bola lagi Bang, karena ya itu satu-satu hiburan lah. Kangen banget ya. Iya, di saat kita lagi pusing kerja nggak ada hiburan kan sekarang, karena gue cuma neribun gitu lah. Benar-benar, karena semua orang merasakan Iya. kegelisahan yang sama gitu kecil, karena ya kita adalah supporter. Kalau supporter sejati ya kayak gini, handphone grup juga sepi biasa anak-anak Iya. suka bawelin. Iya, sepi. Sekarang taunya anak-anak ada merasakan hal-hal yang kegelisahan sama yang kita rasakan. Ya udah, akhirnya kita harus bersabar, doain Persija dan keadaan kayak gini bisa berlalu dan Persija bisa bertanding lagi. Ya itu teman-teman, keseruan cerita bareng The Jackmania Lulut. Next kita akan bercerita lagi tentang sub-sub Korwil dan cerita lainnya lagi di Bogor. Tetap saksikan terus channel YouTube Infocom Jackmania Korwil Kabupaten Bogor. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jackmania.